Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fisika fluida statis lagi, yakni ini adalah pembahasan terakhir tentang fluida statis, yakni chapter 2 ya, makanya ya. Kemarin kan chapter 1 dimana kalian sudah banyak sekali belajar dari tekanan hingga hukum Archimedes. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Nah, kita akan bahas pada hari ini per video-video. Oke, sekarang kita akan bahas tegangan permukaan terlebih dahulu. Nah, di sini ada tegangan permukaan di mana lambangnya itu adalah gamma, di mana gamma itu seperti huruf Y. Untuk mempelajari tegangan permukaan, saya akan memberikan sebuah gambar, yakni gambar sebuah serangga yang dapat berdiri di atas air. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa serangga dapat berdiri di atas air? Kalau kita lihat dari materi massa jenis dan hukum Archimedes, di mana massa jenis serangga itu kan lebih besar dari massa jenis air. Seharusnya kan serangganya kan tenggelam. Nah, namun mengapa tidak tenggelam? Hal ini disebabkan oleh tegangan permukaan. Jadi apa sih tegangan permukaan itu? Tegangan permukaan itu adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi lapisan elastis. Misalkan di sini ada sebuah contoh gambar dari tegangan permukaan. Nah, di mana untuk yang ini adalah gambar nomor 1, ini gambar nomor 2. Nah, di mana gambar nomor 2 ini adalah zat cair. Karena zat cair ini menegang, maka dia ditutupi oleh lapisan tipis, yakni lapisan tipis, yakni berupa lapisan elastis, itu ditunjukkan oleh nomor 1 seperti ini. Makanya serangga dapat berdiri di atas air. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan, yakni ada 3. Yang pertama suhu. Jadi suhu di sini saya lambangkan T. Apabila suhunya naik, maka tegangan permukaannya itu akan turun. Hal ini disebabkan karena meningkatnya energi kinetik molekul. Yang kedua, yakni adalah zat terlarut. Zat terlarut jika ditambahkan, maka tegangan permukaannya akan besar. Hal ini disebabkan karena meningkatnya zat terlarut akan meningkatkan viskositas sehingga meningkatkan tegangan permukaan. Apa itu viskositas? Itu akan kita bahas di materi terakhir pada hari ini. Selanjutnya surfaktan. Surfaktan itu adalah zat yang mengaktifkan permukaan atau zat yang mengaktifkan tegangan permukaan. Contohnya adalah sabun. Seperti itu ya. Jadi untuk tegangan permukaan itu ada 3 faktor, yakni suhu, zat terlarut, dan surfaktan. Sehingga dari tegangan permukaan memiliki persamaan rumus, yakni adalah gaya dibagi dengan luas permukaan. Di mana satuan dari tegangan permukaan sendiri itu adalah Newton per meter. Namun untuk tegangan permukaan pada lapisan sabun atau pada surfaktan, di mana tegangan permukaan sama dengan gaya dibagi dengan 2 kali luas permukaan. Nah, seperti itu. Mohon maaf, bukan luas permukaan ya, tapi panjang permukaan. Jadi di sini saya akan memberikan keterangan. Ini saya akan memberikan keterangan dari rumus yang ada di atas, yakni untuk F itu adalah gaya dan L itu adalah panjang permukaan dan Y ini itu adalah gamma. Jadi gamma itu kalau kita tulis itu seperti ini bentuknya, seperti lambang HIV ya, seperti itu ya. Nah, di mana tegangan permukaan seperti itu, sehingga tegangan permukaan itu satuannya adalah Newton meter min 1. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tugas, nanti bisa kalian upload di Google Form. Nah, di sini kan ada sebuah kawat sepanjang 10 cm. Nah, di sini kalian harus rubah dulu sentimeternya menjadi meter. Nah, terus kalau yang nomor 2, ini kan ada massa, di mana masanya ini kamu harus jadikan menjadi F, karena massa ini bisa
menghasilkan sebuah F, di mana kita bisa pakai rumus dari gaya berat, di mana massa dikali dengan gravitasi, percepatan gravitasi. Jika tidak diketahui percepatan gravitasinya, maka kamu beri 10. Namun semua harus dirubah menjadi satuan SI, di mana ini kan 3 gram kan, maka harus kamu jadikan ke kilogram. Kalau yang ini gaya tegangan permukaan ini satuannya Newton ya, mohon maaf kalau belum saya kasih. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari tugasnya, bisa kalian upload di Google Form. Dan jangan lupa setiap catatan kalian melihat video saya juga di-upload. Itu aja tentang tegangan permukaan. Kita next lanjut kapilaritas.